Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Dunia maya baru saja diguncang video viral yang memperlihatkan dua diva dangdut papan atas Ayu Ting Ting dan Inul Daratista saling ngebet pengen besanan. Dan lebih hebohnya lagi, Ayu sampai blak-blakan terima sang calon mantu tanpa seleksi. Alasannya? Karena calon mantunya anak pedangdut tajir melintir. Dalam video yang ramai beredar, tampak Ayu dan Inul ngobrol santai, tapi obrolannya bikin warganet melongo. Bukan lagi soal job nyanyi atau endorsan, tapi tentang kemungkinan mereka jadi besan. Karaoke sekarang ada semua kan bener aja. besan karaoke ada 75. Restoran yang dari ada 4. Terus stick. Ya, itu Udah banyak berarti sekali. masa depan anak udah nggak diraguin. Ayah langsung ya. Oke. Berlian untuk sudah seberang kan besan. Kata dia kan beauty sudah nggak perlu nyanyi, dia bilang paket punya dia. Enggak perlu. Rumah Pondok Indah ada 4 besan. Tuh, Iya lucu banget tuh. Di mana tuh besan? mangga. Belum asa di kampung besan. Nah, udah kalau itu mah udah masuk deh udah ke rumah. Udah nggak pakai pantun, nggak pakai apa udah. Ya, Sama besan ya. Iya, bisa aja. Mau dikasih apa aja katanya? Iyalah, bercanda aku kemarin. Usaha aku banyak banget nih, anak cuma satu nih. Harus cari istri yang benar-benar bisa bantu ngelola nih gitu. Tuh gua ledekin, yuk berangkas di rumah gede banget tuh isinya buat mantu semua loh. Bener ya udah anakku tak rawatin, tak bikin putih, tak bikin mulut, tak jadikin anak yang soleh, nanti tak setorin ke itu ya beratu ya kan. Ayu begitu antusias ketika Inul ingin besanan. Apalagi Yusuf Ivander Damares, anak sematawayang Inul dan Adam Suseno, merupakan calon pewaris tunggal gurita bisnisnya. Dari mulai bisnis karaoke, restoran, hingga aset di kampung halaman bakal jatuh ke tangan Ivander. Sontak saja hal itu langsung diamini tanpa tedeng aling-aling oleh Ayu. pacarnya siapa nak? Bunda, sebenarnya Bunda kenal orang tuanya gitu kata dia. Siapa nak ngomong? Tidak ini. Masuk sayang, masuk. Ayo Ivan, sayang udah raja di rumah udah. Maaf. Dia kata Ivan gini, Bunda Ayu, tapi Ivan bawa motor kalau sekarang nggak apa-apa nak, nggak apa-apa bawa motor, mau naik bus juga nggak apa-apa. Udah ketahuan bibit bebek bobotnya udah. Ya canda besan ya kalau misalnya jadi bener ya berarti jodohnya sama. Ayu dikenal super protektif soal Bilqis. Dari deretan pria yang kabarnya pernah mendekat, hampir semua disaring super ketat. Tapi ketika muncul nama Ivander, putra sematawayang Inul dan Adam, Ayu langsung gercep tanpa menyaring lantaran sudah mengetahui bebet bobotnya. Bercanda aja, tapi kalaupun jodoh ya alhamdulillah. Nanti kalau Ivan ketemu ternyata Ivan ya sukria ya alhamdulillah gitu. Karena kan kalau kita nih ya, bobot bibit bebet ya, kalau aku tuh kan cinta pertama dan terakhir ya insya Allah sama Mas Adam. Karena baru pertama kenal laki-laki cuma sama suami gitu, sampai sekarang pun gitu. Dan mudah-mudahan anak saya itu mencontoh orang tuanya gitu ya, kenal, jangan sampai insya Allah jangan sampai mainin perempuan ya. Kalau bisa jodohnya sehidup semati kayak aku sama Mas Adam kayak gitu. Jadi memang benar-benar bukan menyaring-nyaring, kalau memang dapat yang baik banget alhamdulillah kan itu bisa nemenin Ivan, karena kan ya wes lah atau gunu-guni akeh lho rek. Hari ini jenazah ayah Sarwenda, Hendrik Low atau yang karib disapa para cucu-cucunya Yeye menjalani proses tutup peti di rumah duka di kawasan Jakarta dan akan dikremasi Rabu mendatang. Hendrik meninggal dunia karena komplikasi dari mulai gagal ginjal, jantung, hingga gagal pernapasan. Kepergian ayah Wenda begitu cepat, apalagi tak ada tanda-tanda jika ayahanda tercinta bakal mangkat untuk selama-lamanya. Para pelayat mulai dari kerabat dan sahabat serta deretan bunga ucapan bela sungkawa masih terus berdatangan.
Wenda seperti tak bisa menutupi rasa sedihnya ditinggal selama-lamanya oleh ayah tercinta. Ia tampak tegar meski berkubang dalam kedukaan. Papi emang tiba-tiba cuma bilang kalau perutnya sakit. Jadi dia ke dokter. Habis ke dokter emang dicek katanya ada kayak batu empedu. Ternyata pas endoskopi ternyata ada banyak komplikasi. Jadi terakhir itu ada komplikasi lah, ada gagal ginjal, gagal jantung, terus yang terakhir gagal pernafasan. Jadi makanya yang membuat semuanya jadi begitu cepat. Ya seperti bisa kalian lihat, orang yang datang juga yang kirim karangan ataupun apapun juga banyak banget buat dia. Jadi aku senang. Aku udah sampai nggak bisa ngeluarin air mata lagi. Sampai tadi kagetnya juga karena menurutku kemarin masih sehat-sehat aja. Tahu Yeye periang, orang yang selalu tertawa senyum, makanya mungkin tidak diberikan rasa sakit yang lama ya. Alhamdulillah, maksudnya diberikan proses melepasnya itu tidak dalam waktu lama. Awan duka masih begitu pekat. Tak ketinggalan Ruben Onsu datang melayat tengah malam setibanya dari Bali. Ruben yang awalnya tampak tegar, seketika tak mampu membendung air matanya ketika berada di pinggir peti jenazah Yeye. Rasa kehilangan itu begitu terasa, apalagi Ruben pernah begitu dekat dengan Yeye yang merupakan mantan ayah mertuanya. Kehadiran Ruben di rumah duka seolah menepis kabar burung jika dirinya tak datang melayat. Dan yang tak kalah menuai sorotan, kehadiran Gio di rumah duka yang begitu setia mendampingi Wenda dan menggendong salah satu anak Wenda, Tania, seraya menenangkan putri bungsunya. Kehadiran Gio seperti menguatkan Wenda yang tengah terpuruk hatinya karena ditinggal selama-lamanya oleh cinta pertamanya. Mami Nia. Nangis karena Yeye adalah orang yang paling sering teleponin mereka, nanya cucu Yeye hari ini mau makan apa gitu. Jadi anak-anak tadi nangis kejar, cuman mereka udah mulai bisa mengerti kalau Yeye-nya udah nggak bisa nemenin mereka lagi. Di dalam nangis, sedih, ntar dia istirahat juga. Yang paling menguatkan adalah anak-anak sih pasti. Kepergian ayahanda begitu cepat, dan yang semakin membuat dadanya sesak adalah jas biru yang rencananya akan dipakai ayahnya pada acara ulang tahun Agustus mendatang justru dipakai di persemayaman terakhir. Sambil menahan tangis, Wenda melepas kepergian ayah tercinta. Tadinya dia baru fitting jas itu buat ulang tahunnya dia nanti bulan 8. Tapi ternyata dipakainya sekarang. Ya, emang dia udah mau ngadain ulang tahun. Ya seperti kalian lihat lah, Yeye kan emang suka banget ngumpul bareng teman-temannya dia gitu. 18 pagi dan kebetulan itu juga tanggal dan bulan ulang tahunnya dia. Kalau untuk bilang, kalau menurut aku ya itu orangnya seperti apa, dia orang paling seru, orang paling keren menurut aku, dan orang paling asik, orang paling baik di dunia menurut. Ya udah pasti shock banget gitu.
Pokoknya turut berduka cita buat keluarga Ciwenda dan juga Wendy, Joy, anak-anak semuanya turut berduka cita dari Papa.